Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik di sini Ibu akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Ada yang masih ingat materi kita kemarin? Nah, betul tentang bilangan cacah. Ibu mau tanya, ada yang tahu bilangan cacah sampai 100 itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Oh, nah ada. Baik, Ibu jelaskan ya. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan seterusnya tanpa ada bilangan negatif atau pecahan. Bilangan cacah sampai 100 berarti himpunan bilangan yang dimulai dari 0 hingga 100. Nah, paham sampai situ tentang bilangan cacah? Paham? Paham, baik. Nah, bilangan cacah sampai 100 juga mencakup kemampuan kita, termasuk kalian siswa-siswa. Nah, yang pertama itu membaca dan menulis bilangan, menentukan nilai tempatnya, membandingkan bilangan, mengurutkan bilangan, melakukan komposisi. Nah, seperti menyusun. Bilangan dekomposisi seperti mengurai bilangan. Nah, Ibu mau kasih contoh dulu. Contoh penerapannya itu kayak membaca dan menulis bilangan. Nah, misalnya kalian membaca angka 27. Nah, menulis angka 27 berarti kalian tulisnya di buku kalian dengan 47. Sudah tulis? Sudah Bu ya. Nah, dan yang keduanya lagi tuh siswa menulis bilangan dengan 52. Contohnya siswa menulis bilangan dengan 52. Berarti kalian tulis buku kalian dengan 52. Nah, begitu ya cara membaca bilangan dan menulis bilangan. Kalau membaca itu contohnya seperti 47. Berarti kalian tulis buku kalian 47 dengan membaca angka 47. Dan kalau menulis dengan contohnya menulis bilangan. Contoh yang menulis bilangan itu seperti misalnya 52. Berarti kalian tulisnya di buku dengan angka 52. Nah, dan yang kedua itu menentukan nilai tempatnya. Ada Ibu kasih contoh lagi menentukan nilai tempat itu seperti misalnya pada bilangan 68. Nah, angka 6 menempati tempat puluhan. Angka 6 menempati angka puluhan. Jadi nilainya kan 68 berarti nilainya 60. Nah, angka 8 menempati tempat satuan. Nilainya itu berarti nilainya 68. Nah, paham kan sampai situ tentang menentukan nilai tempatnya, kayak tempatnya 6 di mana? 6 itu bilangan kan. Tempat 6 itu menempati tempat puluhan, 60. Nah, sementara angka 8 menempati di angka satuan, jadi hasilnya 68. Nah, di sini Ibu akan memberikan lagi contoh penerapan yang ketiga, itu membandingkan bilangan. Ada Ibu mau kasih tahu 4, misalnya contohnya itu 4, misalnya membandingkan bilangan. Contohnya itu kayak 45 lebih besar dari 54. Nah, begitu kayak misalnya membandingkan bilangan itu kayak misalnya 45 lebih besar dari 54. Begitu. Itu cara membandingkan bilangannya. Kayak misalnya lagi 82 lebih besar dari 28. 5. Dan yang keempat itu mengurutkan bilangannya. Misalnya urutan naik.
Misalnya dari 12 ke 25, 25 ke 37, 37 ke 48, 48 ke 56. Nah, paham kan sampai situ? Nah, dan urutan, misalnya urutan turun itu seperti kayak 90 ke 75, 75 ke 60, 60 ke 45, 45 ke 30. Dan yang kelima lagi, contoh yang kelima itu komposisi menyusun. Contohnya itu kayak ya, kayak 40 tambah 7, hasil dari 40 tambah 7 berapa? 47. Lagi dengan contohnya 50 tambah 8, hasilnya 58. Nah, itu contoh dari penerapan bilangan caca komposisi, yaitu menyusun. Dan yang terakhir tuh contoh penerapan bilangan caca dekomposisi, yaitu seperti mengurai. Nah, mengurai itu sama juga kayak komposisi, kayak 60 tambah 5 berapa hasilnya? 65. 80 tambah 9 hasilnya 89. 72 dapat diurai menjadi 70 tambah 2 atau 60 tambah 2 atau 50 tambah 2. Nah, begitu. Sudah paham kan dengan contoh-contoh penerapan bilangan caca? Paham? Pahamkah? Nah, baguslah kalau paham. Nah, Ibu mau kasih contoh bilangan caca sampai 0 sampai 100 itu seperti apa? Kayak misalnya bilangan caca, tulis ya, tulis di bukunya kalian ya, dengar Ibu bicara. Misalnya dari bilangan caca 0 sampai 10, berarti di awalannya dimulai dari angka, nah betul, dari angka 0 baru habis itu, nah betul, 1 sampai seterusnya itu sampai 10. Nah, itu sudah bilangan caca sampai 100. Contohnya itu yang tadi teman bilang. Nah, betul itu. Nah, bilangan caca juga mempunyai karakteristik. Misalnya itu, contohnya itu dimulai dari 0. Ini membedakan bilangan hasil, ini membedakan dengan bilangan hasil asli yang dimulai dari 1. Dan yang kedua itu bilangan bulat positif, tidak ada bilangan negatif. Dan ketiga itu tidak ada pecahan atau desimal, hanya bilangan utuh. Dan keempat, setiap bilangan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Itu adalah karakteristik bilangan caca. Nah, Ibu mau kasih soal sama kalian, atau kita tanya jawab saja ya. Tanya jawab saya supaya kalian cepat istirahatnya. Ibu mau kasih soal, Ibu dikte, kalian tulis ya. Oke. Nah, oke. Tuliskan bilangan berikut dengan